Nama saudara siapa? Lahir di mana? Saya minta saudara serius, ya. Kita tidak main-main di sini. Kita tidak main-main di sini. Sudah saya tanyakan saudara lahir di mana? Tempat lahir di mana saudara? Nah, tadi majelis cuma tanya lahir di mana. Menurut ibu bapak saya lahir di rumah sakit, saya lahir di rumah sakit, saya lahir di rumah sakit. Sekarang kalau di mananya itu? Maksud saya saudara lahir di Jakarta, Surabaya, Semarang. Dokumennya jaksa sudah ditulis. Ya sudah cukup. Tempat lahir. Cukup. Maksudnya kota lahir di mana, di Jakarta? Ya cukup. Bersikap tidak etis di ruang sidang, Haris dan Fathia kena tegur. Saudara lahir tanggal bulan tahun berapa? Nah, 10 Juli 1975. Tempat tinggal? Di rumah. Alamatnya? Tempat tinggal sekarang, saudara tinggal di mana? Di rumah. Saya minta saudara serius, ya. Kita tidak main-main di sini. Kita harus membuktikan kita benar atau salah. Saya tidak mau juga dicederai hak konstitusi saya sebagai warga negara. Kalau saya salah, saya siap menghadapi. Tapi kalau kau salah, kau juga harus siap menghadapi pengadilan. Jangan ada yang merasa lebih di depan undang-undang. Iya, itu yang tidak menggunakan program. Agenda saja dan pemeriksaan harus membaca dakwaan. Oh, saudara, siapa Mutia? Fathia. Saudara Fathia mana? Ya, saudara tidak etis kalau duduk di situ. Ya, saudara Fathia supaya tidak duduk di situ. Perbuatan terdakwa Haris Azhar sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Ya biar pengadilan yang memutuskan. Kalau saya salah, penjara saya. Tapi kalau kau salah, kau penjara juga. Adil kan? Suasana ruang persidangan PN Jakarta Timur mendadak riuh lantaran Haris Azhar berkelakar saat menjawab pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim dalam sidang perdana kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Pantauan Suara.com Senin 3 April, momen tersebut bermula ketika Ketua Majelis Hakim mempertanyakan biodata Haris Azhar. Saudara lahir di mana? Tanya Ketua Majelis Hakim. Di Rumah Sakit Yang Mulia, jawab Haris. Maksud saya saudara lahir di mana? Tanya kembali Ketua Majelis Hakim dengan nada tinggi. Haris Azhar kembali menyampaikan bahwa dirinya lahir di sebuah rumah sakit. Sontak jawaban Haris tersebut membuat para pengunjung sidang tertawa. Menurut ibu bapak saya lahir di rumah sakit, kata Haris disambut gelak tawa pengunjung sidang. Tidak sampai di situ, Haris kembali tidak serius menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai alamatnya tinggal saat ini. Kepada Ketua Majelis Hakim, Haris hanya mengatakan bahwa ia tinggal di rumah. Tempat tinggal sekarang? Tanya Ketua Majelis Hakim. Di rumah, ucap Haris diiringi tawa pengunjung sidang. Bapak, tanya alamatnya kan? Jalan Bawal 1 nomor 4 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Imbuhnya. Bukan hanya Haris, sikap tidak etis juga ditujukan oleh Fathia. Fathia Muldianti yang duduk di kursi pengacara saat sidang dakwaan Haris Azhar dalam perkara pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dimulai. Majelis Hakim pun meminta Fathia yang juga terdakwa dalam kasus tersebut pindah ke kursi pengunjung. Pantauan Detik.com di PN Jaktim Senin 3 April, mulanya Jaksa Penuntut Umum atau JPU melaporkan hal tersebut kepada Majelis Hakim.
Hakim kemudian meminta Fathia untuk pindah. Kami rasa Fathia sebagai terdakwa tidak tepat untuk berada di situ kursi penasehat hukum, kata jaksa. Saudara Fathia ya, melihat Fathia, saudara tidak etis untuk duduk di situ, ujar Hakim Ketua. Saudara Fathia ya, saudara tidak etis duduk di situ, ujar Hakim Ketua mengulangi. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum atau JPU juga membacakan dakwaan atas Fathia terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menjelang akhir sidang, Fathia mengaku tidak paham soal dakwaan yang dibacakan JPU terhadapnya. Demikian sudah kita dengarkan bersama dakwaan dari JPU. Sudah mengerti, sudah jelas dengan dakwaan tersebut? Tanya Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Artana kepada Fathia di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Belum mengerti dan saya minta dijelaskan kembali untuk memperjelas terkait posisinya saya tidak mengerti dengan dakwaannya, jawab Fathia. Sudah mengerti, saudara tidak mengerti? Tanya Hakim memastikan tidak mengerti, jawab Fathia. Tim kuasa hukum Fathia lantas menyatakan bahwa kliennya belum mengerti sehingga pihaknya memohon agar jaksa menjelaskan lebih detail terkait unsur dakwaan. Karena kami pun sebagai kuasa hukum, kami itu bingung ini dakwaannya apa sebenarnya sih, muter-muter nggak jelas yang mulia. Sedangkan hak kami sebagai terdakwa untuk mengerti dakwaan apa sesungguhnya, ujarnya. Selepas itu, Hakim mempersilahkan jaksa untuk menjelaskan kembali dakwaannya, namun ruang sidang mendadak riuh disebabkan oleh ucapan terakhir jaksa yang saat menjelaskan dakwaan terhadap Fathia. Kami merasa sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas kepada terdakwa ini. Mereka juga sudah didampingi oleh kuasa hukumnya yang sudah seharusnya memahami mengenai hukum. Jadi pada saat mereka bertanya lagi, kami makanya bertanya kembali. Apakah mereka tahu hukum? Terima kasih, Yang Mulia, ucap jaksa mengakhiri. Ucapan tersebut rupanya direspon oleh satu dari tim kuasa hukum Fathia yang menurutnya pernyataan jaksa merendahkan pihaknya sebagai advokat. Tidak paham hukum, itu merendahkan kami karena seharusnya seorang jaksa menjelaskan dakwaannya, bukan malah mengeklaim kami tidak paham hukum. Kami keberatan Yang Mulia, katanya dari kursi tim kuasa hukum. Perdebatan dengan nada tinggi sempat terjadi akibat hal tersebut. Baik tim penguasa hukum Fathia maupun JPU bersuara pada saat bersamaan. Bahkan hakim sempat mengetukkan palu untuk meredam keriuhan. Perkara yang tidak jelas, yang tidak dimengerti sama terdakwa sudah dijawab seperti yang sudah kita dengar, ujar hakim. Ini substansinya sudah lain. Ini saudara meminta mengklarifikasi perkataan penuntut umum tadi itu. Jangan melebar-lebar. Lanjutnya. Di dalam sidang tersebut, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti diadili secara terpisah. Keduanya didakwa pasal 27 ayat 3, Junko pasal 45 ayat 3, Undang-Undang ITE pasal 14 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 310 KUHP. Terhadap 4 pasal tersebut di Junko pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebagaimana diketahui, keduanya didakwa melakukan perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar di akun YouTube-nya. Video yang diunggah di YouTube itu berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada, ngehantam." Hal yang dibahas dalam video tersebut adalah kajian cepat koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya. Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fathia Maulidianti dan Owi. Jaksa mengatakan Fathia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Menurut jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fathia dalam video tersebut membuat pencemaran nama baik Luhut. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua.